Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Saya mau menampilkan video peer teaching saya hari ini dengan dosen pembimbing Pak Mahmudin dan guru pamong Ibu Siti Rujika pada LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya. Iya, Pak Rahmat. Ya, anak Ibu apa? Rahmat. Kalau ini ya, kalau kata Ibu siap, ya. Kalau kata Ibu misalkan duduk rapi, maka jawaban anak-anak Ibu semuanya siap ya. Kalau siap itu tangannya duduk rapi ya, duduk di atas meja. Jadi kalau kata Ibu duduk rapi, maka jawabannya siap ya. Duduk rapi. Siap. Nah, mana suaranya nih? Sekali lagi. Duduk rapi. Siap. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Nah, Ibu mau absen dulu nih, siapa hari ini yang tidak hadir? Dari 24 siswa. Hadir semua. Iya, hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Iya, hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa tangannya benar-benar ya khusyuan. Berdoa mulai. Dari berdoa hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan anak Ibu semuanya bermanfaat. Nah, sebelum ya, di sini Ibu mau kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yel-yel profil pelajar Pancasila. Nah, yang biasa sudah kita lakukan ya, yel-yel profil pelajar Pancasila. Di sini Ibu minta anak-anak Ibu semuanya berdiri ya. Ya, berdiri supaya lebih semangat lagi belajarnya. Yuk kita sama-sama berdiri dulu. Ya. Ayo anak-anak Ibu semuanya berdiri. Benar, Bu. Ya. Nah, iya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, setelah itu kita menyanyikan, setelah lagu Indonesia Raya kita menyanyikan lagu yel-yel profil pelajar Pancasila. Ikuti gerakannya ya seperti biasa. Nah, sama-sama tangannya di sini dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Terima kasih, silakan duduk anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih. Nah, itu setiap pagi ya kita lakukan, itu adalah profil pelajar Pancasila kita. Ya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan yang pastinya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kenapa kita harus berakhlak mulia? Karena yang pertama kita itu akhlak dulu ya. Nah, nanti ilmu itu nanti jalan karena dari akhlak dan adab kita dulu yang pertamanya. Nah, setelah itu hari ini kita sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita kan hari ini mempelajari bahasa Indonesia tentang menemukan ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok dan ide pendukung. Nah, sebelum kita belajar itu, mari anak-anak Ibu silahkan baca buku di luar pada materi dulu, kita baca dulu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, silahkan anak-anak Ibu membaca, silahkan buku apa saja yang ada di pojok baca itu disilahkan anak-anak Ibu ambil, kita baca sama-sama, baca masing-masing ya. Iya, bagus anak-anak Ibu semuanya. Nah, jadi kita harus terapkan rajin membaca ya, literasi kita harus diterapkan supaya lebih semangat lagi untuk membacanya. Nah, anak-anak Ibu semuanya sudah pintar semuanya.
Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia tentang ide pokok dan ide pendukung. Untuk apa sih kita mempelajari itu? Karena ide pokok dan ide pendukung ini di setiap jenjang nanti kita sekolah itu pasti ada terus nih tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, maka di sini kan biasanya banyak kesulitan untuk menemukan ide pokok dan ide pendukungnya ada di mana saja. Nah, nanti kita pelajari ya sama-sama. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kita hari ini, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menyimak. Nah, nanti kita akan menyimak juga video, ya, membaca. Nah, selain menyimak tadi ada kita membaca juga, menulis dan berdiskusi. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita lihat berarti di dalam kegiatan kita nanti terlihat di sini ya. Kita untuk kita ngapain saja, apa saja yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, yang pertama dulu kita memulai pelajaran kita, Ibu mau menampilkan video dulu tentang cara menemukan ide pokok dan ide pendukung. Nah, silahkan anak-anak Ibu simak ya video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, tolong kalau saat video Ibu tampilkan ini, anak-anak Ibu semuanya rapi, tidak ada yang berbicara ya. Jadi supaya terdengar videonya. Nah, kita tunggu. Ibu mau tampilkan video dulu ya melewati LCD. Nah, kita tunggu dulu. Sudah mulai kelihatan anak-anak Ibu semuanya? Udah, Bu. Iya, Belum tapi masih loading ya. Masih Iya. muter-muter, Bu. Iya. Pusing, Bu, lihat putar, Bu. Tinggi ya ini. Recording in progress. Belanjanya di mana?
Ya, disimak ya anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Ya, kalimat pengembang ya. Bu Rahma, suaranya Ya. nggak ada. Suaranya tidak ada. Mm-mm. Iya. Nah, dari video ini bisa sambil disimak ya apa yang ada di dalam di sini. Ide pokok dan ide pendukung. Ide pendukung itu sama saja dengan kalimat pengembang ya. Oke. Nah, ya. Ide pokok itu biasanya berada di awal, di akhir, atau berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, kalimat pengembang atau ide pendukung itu adalah kalimat pendukung yang berfungsi untuk menjelaskan ide pokok dalam paragraf. Nah, ini ya dari video tadi, mungkin karena suaranya ada gangguan sedikit, sambil Ibu terangkan bahwa ide pokok itu bisa berada di awal kalimat, di akhir kalimat, atau berada di awal dan di akhir kalimat. Nah, dari video tadi kan ada di situ teksnya bahwa di kalimat utama atau di bagian pertama itu disebut dengan deduktif, kalau di akhir itu induktif. Kalau misalkan ide pokok berada di awal dan di akhir itu namanya campuran. Nah, itu tadi cara menemukan ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, selanjutnya, nah di sini ya, setelah anak-anak Ibu menyaksikan video tadi, nah nanti ada pertanyaan Ibu untuk anak-anak Ibu semuanya ya. Silahkan anak-anak Ibu menjawab pertanyaan dari Ibu dari video yang tadi kalian simak. Nah, setelah itu coba anak-anak Ibu buka bukunya pada halaman 75 bab 4. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian ya. Iya, bagus anak-anak Ibu semuanya ini pintar-pintar semuanya. Tidak ada yang ribut. Ya, sudah dibaca? Sudah dilihat gambarnya dulu? Sudah. Ya, Bu. Nah, kalau sudah dilihat, Ibu mau bertanya dulu. Dari gambar dan video yang tadi kalian lihat, Ibu mau bertanya dulu. Nah, dari video yang kalian amati dan gambar pembuka pada bab 4 tadi, apakah kalian sudah mengerti cara menemukan ide pokok dan ide pendukung atau kalimat pengembang ya tadi, ide pokok atau ide pendukung sama saja dengan kalimat pengembang. Nah, sedangkan ide pokok itu ada juga yang disebut dengan gagasan pokok ya atau inti pokok ya. Nah, dari video yang kalian lihat
dengan gambar yang di depan tadi pada awal bab tadi yang kalian lihat ini. Nah, coba kalian lihat lagi gambarnya. Itu ada orang sedang Nari, Bu. menari. Benar, bagus. Apalagi Murwaningsih, orang ngapain tuh di dalam gambar? Main silat, Bu. Main silat. Oh, Nadimatul. Coba main. Itu Apa ya itu? bawa raket itu ya, Bu. Itu main badminton. Ya. Oh, saya di belakang nggak tapi melihat Bu tadi. Oh, baru kelihatan. Iya, berarti di situ ya dilihat tadi kata Putra ada orang menari, ada orang main silat, habis itu ada orang main badminton atau olahraga. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu atau ada yang mau mengacungkan jempol, bisa menyimpulkan dari video tadi. Apakah sudah menemukan ide pokok? Apakah caranya sudah mengerti? Terus Nah, main, Bu. iya Putra, mengerti sudah? Nggih. Terus Ratna, Bu, Mainor, Ratna. Ibu mau bertanya ke Rus Mainor dulu ya. Rus Mainor, dari gambar tadi, pada bab tadi, pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Apa yang kamu lakukan di situ? Apakah menari, silat, atau main badminton? Badminton. Oh, main badminton. Ya. Kami bener, Bu. Lagi. Iya, terima kasih. Nah, tadi ya, Ratna lagi. Tadi kata Putra, Ratna. Ratna banyak diam. Ibu. Ya. Itu Berdandan sebutkan, terus, Bu. iya, sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak di gambar tersebut. Apa saja, Ratna? Pada gambar tadi. Gambar yang tadi kah, Bu? Iya, gambar yang tadi. Apa aja, ngapain saja orang di dalamnya. Nah, Ratna lah kasih dijawab itu. Siapa lah? Selain Ratna, siapa selain Ratna? Tupan Bu, Ratna tuh. Belum, Bu. Ya, silahkan. Ani, Bu. Iya. Nah, Main badminton, Bu. main badminton. Apalagi? Menari, Bu. Menari, main silat. Nah, iya. Nah, dari gambar yang kalian lihat tadi, nah itulah materi atau tema yang hari ini kita pelajari tentang meliuk dan menerjang. Nah, tapi di dalam sini kita akan menemukan ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, sebelumnya ya, pada bab sebelumnya, Ibu pernah menjelaskan bagaimana itu cara menyimak. Menyimak itu berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar kan cuma mendengarkan. Kalau menyimak itu kita tahu apa isi di dalamnya. Nah, atau kita memusatkan perhatian kita pada sesuatu, misalkan Ibu nih berbicara nih di depan. Kalau kalian cuma hanya mendengar biasa saja, itu nanti tidak masuk. Kalau misalkan kalian memang benar-benar menyimak, itu kalian berarti memusatkan perhatian kalian, ya. Itu pelajaran kita pada sebelumnya. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku kalian. Nah, di situ ada tentang teks dikenal karena menari. Nah, tadi kan dari gambar bab 4 tadi, kalian melihat itu ada orang menari. Nah, di sini Ibu mau minta Nadimatul bacakan dulu paragraf 1 dan paragraf 2. Ini Bu, dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Tari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Tari yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ya, Bu. Iya.
Nah, Ibu bertanya ya, dari tadi kan Nadimatul sudah membaca nih paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, maksud isi di dalam bacaan itu sebelum kita menemukan ide pokok dan ide pendukung, kalian harus memahami dulu apa isi bacaan di dalamnya. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada Rahmat Rahmadi. Yang dari pertanyaan Nadimatul, dari bacaan dari Nadimatul tadi, apa yang dapat dijelaskan dari teks tersebut? Indonesia banyak budaya khususnya tarian, Bu. Ya, tariannya banyak sekali ya. Iya, Bu. Iya, contohnya yang pada paragraf yang kedua itu desa pertama, Desa Olehsari di Banyuwangi ya, Jawa Timur. Itu terkenal dengan tari seblang. Nah, tarian yang dilakukan setiap tahun diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Nah, ini penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Nah, penari ini memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka. Ya, bagus Rahmat Rahmadi ya. Nah, ini selanjutnya Ibu mau minta lagi bacakan. Nah, paragraf ketiga, keempat. Ya, Nani silahkan. Desa kedua. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Nani. Nah, Ibu mau bertanya lagi kepada Norahmania. Nah, Norahmania, tadi kan Nani sudah membaca paragraf ketiga dan paragraf 4. Apakah Nani sudah memahami isi di dalamnya? Ya, Bu. Norahmania sudah memahami isi di dalamnya? Sudah, Bu. Iya. Nah, selanjutnya paragraf ke-5 dan paragraf ke-6 ya. Bisa dibaca Putra? Ayo Putra, boleh dibacakan? Putranya izin, Bu, ke WC tadi Jen. Oh, Putra. Oh, tadi kada dengar Ibu ya? Maaf ya. Oh iya. Ini Noranida. Paragraf ke-5 dan 6. Bu, dibaca, Bacakan Bu. dulu ya, baca ya supaya membacanya bagus ya. Kita sambil berlatih membaca Yang literasi. mana, Bu? Paragraf ke-5 dan ke-6. Ini. Ya, yang dari desa keempat. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari Saudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Saudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang chef bersama para pembantunya. Itu, Bu. Iya, terima kasih. Nah, Noranida, dari yang kamu baca tadi, kamu memahami tidak apa isi di dalamnya? Kada paham, Bu. Oh, kalau membaca itu sambil
sambil disimak benar-benar, sambil didengarkan, sambil juga dihayati ya. Jadi tahu apa itu isi di Tapi bisa dalamnya. lagi Bu Ai membaca. Hah? Tapi bisa lagi. Tadi itu Lancar lancar banget. bacanya. Iya. Oh kalau gitu, Murwaningsih coba apa sih isi dari paragraf ke-5 dan 6 itu? Iya, ulun di belakang ada disuruh-suruh Ibu. Iya. Paragraf berapa, Bu? Paragraf ke-5 dan 6, desa keempat itu. Iya, desa keempat isinya ya, Bu? Iya. Isinya di Desa Sutaraja itu di Jawa Barat terkenal dengan tari umbul, Bu. Iya. Penarinya itu biasanya berpakaian? Berpakaian berkebaya, pakai selendang, kemudian pakai kacamata. Iya. Hitam. Iya. Oh, tadi jadi gambar yang udah tadi salah ya, Bu, main pencak silat. Enggak, pencak silat itu benar aja. Itu kan di dalam gambar-gambar itu kan nanti ada materi selanjutnya lagi. Nanti kita ada wawancara tentang orang pencak silat. Nah, untuk materi hari ini kita hanya menjelaskan, kita hanya untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung saja. Nanti selanjutnya itu. Iya. Ya. Terima kasih Murwaningsih. Nah, ini tadi ya. Dari yang dibaca teman-teman kalian tadi, dan juga sebagian sudah menjelaskan apa isi yang dari dalam bacaan tadi, itu maka daripada itu, maka coba setelah tadi Ibu akan meminta anak-anak Ibu menjawab pertanyaan setelah membaca teks tadi. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan di bawah ini dari teks tadi ya. Kalau anak-anak Ibu bisa menjawab dari pertanyaan ini, berarti anak-anak Ibu itu berarti membacanya sudah bagus. Cara pemahamannya juga bagus. Nah, coba perhatikan. Sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tariannya masing-masing. Yang kedua, berapa jumlah penari pada tari Syodati? Yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Yang keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Nah, ini tadi yang ditanyakan Murwaningsih, apa itu silat itu salah? Enggak salah, tapi di dalam tarian tadi juga ada gerakannya seperti gerakan silat. Ya, itu pada paragraf, nanti bisa diulangi lagi, dibaca di bukunya ya pada paragraf berapa. Itu tadi kayaknya ada di paragraf 3 yang tentang silat-silat tadi. Paragraf 3 atau paragraf 4 nanti bisa dibaca lagi. Yang gerakannya seperti silat. Nah, Nadimatul. Ya, Ibu. Di lembar LKPD ini, lembar kerja peserta didik, ini lembar kalian ya. Ini bisa kalian jawab, bisa di buku tulis kalian ya, lembar kerja ini, tulis jawabannya saja ya. Karena soalnya sudah ada di buku kalian. Ya. Ini lembar kerja kalian. Nanti akan kita jawab bersama ya. Iya, bagus. Ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab bersama. Iya. Terima kasih ya jawabannya semuanya benar ya, jawabannya benar. Terima kasih. Iya. Nah, selanjutnya ini untuk melatih anak-anak Ibu semuanya apakah memahami dari isi bacaan tersebut. Nah, dari memahami isi bacaan tersebut, maka kita dapat menemukan ide pokok dan ide pendukung ya. Nah, tadi kan ada di video tadi dijelaskan untuk menemukan ide pokok dan ide pendukungnya. Itu bisa berada di awal paragraf, bisa berada di akhir paragraf, atau berada di mana? Awal dan di iya. Kalau berada di awal paragraf itu dinamakan apa? Kalimat utama. Iya, deduktif. Iya. Apalagi Rahmat kalau berada di akhir disebut apa? Induktif. Iya. Nur Anida kalau berada di awal dan di akhir disebut apa? Campur. Iya. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham ya cara menemukan ide pokok. Nah, setelah itu
Dari itu ya kita Ibu Campuran, mau Bu. iya kenapa? Campuran, Bu. Bu. Campuran, benar Bu. benar Nolida. Iya campuran. Paragraf berada di awal dan di akhir kalimat itu disebut dengan campuran. Nah di sini Ibu akan membagikan kelompok tapi secara berpasangan ya. Dari 24 siswa, anak-anak Ibu semuanya Ibu bagi berpasangan. Ibu bagi berpasangan berarti jadinya 12 kelompok. Nah, silahkan anak-anak Ibu berkelompok, berpasangan. Iya, bagus ya. Berkelompok berpasangan. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nah, ini untuk anak-anak Ibu supaya lebih memahami lagi apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung. Ya. Tapi sebelumnya di paragraf 1 tadi, ya di paragraf 1 tadi, Ibu akan memberikan contoh dulu. Nah, kalian kan sudah nih berpasangan kan, berkelompok, sudah berpasangan berkelompok. Ibu jelaskan dulu sedikit tentang ide pokok yang ada di paragraf pertama dan ide pendukungnya pada paragraf pertama. Ayo buka dulu paragraf pertama pada buku kalian, paragraf pertama. Nah, sudah kalian buka bukunya? Sudah, Bu. Nah, di paragraf pertama itu isi bacanya pada kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama, Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian. Itu boleh diberi tanda bahwa itu kalimat utama, karena kan ide pokok itu berada di kalimat utama, bisa berada di awal atau di akhir. Nah, kita tandai dulu kalimat pertama yang di awal. Iya, bagus, beri tanda ya. Atau boleh dicatat di bukunya, boleh. Nah, setelah itu kita baca kalimat yang terakhir. Di kalimat terakhir berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas, dihimpun 5 desa. Berarti ini menjelaskan ya, dari Indonesia yang memiliki banyak sekali tadi. Berarti kalimat utamanya berada di awal atau di akhir ini? Awal kayaknya, Bu. Oh iya, karena di akhir itu ya coba dibaca lagi di akhir. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan penarinya. 5 desa, karena kan di kalimat yang pertama tadi Indonesia memiliki banyak sekali. Nah, penjelasannya yang 5 desa itu berarti penjelasnya, iya kan? Ya. Nah, berarti kalimat utamanya berada di awal kalimat. Nah, paham sudah? Paham, Bu. Nah, coba kita lihat lembar evaluasi kalian pada paragraf pertama. Ibu contohkan di situ. Ide pokoknya tadi ada di kalimat awal kalimat, yaitu 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Tapi di sini tadi ya bacaan kalimat utamanya itu agak panjang sedikit, jadi sedikit diringkas, yaitu tadi kan di sini Indonesia memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian. Jadi di sini ya boleh dicatat. Nah, jadi di sini ide pokoknya 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Berarti ide pokoknya berada di mana? Di awal atau di akhir tadi? Di akhir. Di akhir. Di pokok. Ide pokoknya. Kalau ide pendukungnya? Gimana? Ide pokok, ide pendukung. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tari-tarian yang memiliki ciri khas suatu daerah. Ya, itu boleh diberi tanda ya pada kalimatnya tadi. Nah, tadi ya pada kelompok yang tadi yang sudah berpasang-pasangan tadi, ya, yang sudah berpasangan tadi, silahkan berdiskusi. Boleh diberi tanda berdiskusi mana ide pokok, yang mana ide pendukungnya. Ya. Ya, ini pada paragraf kedua, paragraf ketiga. Silahkan anak-anak Ibu berdiskusi. Kalau misalkan ada yang kesulitan, boleh ditanyakan, boleh bertanya kepada Ibu, atau berdiskusi kepada temannya. Kalau tidak ada solusinya, boleh ke Ibu. Silahkan anak-anak Ibu berdiskusi ya.
Bagus. Ibu lihat anak-anak Ibu ini aktif semuanya berdiskusi nih. Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, di sini per kelompoknya yang berpasangan tadi, boleh mempresentasikan. Ya, boleh mempresentasikan. Ratna ketua kelompoknya ya, kelompok 1 ya. Boleh mempresentasikannya. Ya, silakan Ratna. Iya, terima kasih Ratna. Bagus. Jawabannya benar. Iya, untuk ide pokok dan ide pendukungnya. Selanjutnya, Nani. Kelompok 2, ketuanya. Setelah ini Rolia ya, kelompoknya ya. Ibu dengar tadi tidak. Ya, Rolia sudah. Ya, Sudah, Nani Bu. juga Sudah selesai, Bu. Iya, bagus. Iya, sudah dipresentasikan juga. Sekarang Rolia. Rolia paragraf keempat berarti ya. Rolia paragraf keempat mempresentasikannya. Iya. Iya, sudah. Terima kasih Rolia. Ye. Berarti anak ibu ini sudah paham tentang ide pokok dan ide pendukung tadi ya. Dari ide pokok dan ide pendukung tadi. Paragraf kelima. Murwaningsih. Ya, Bu. Paragraf kelima ya. Ibu Rahmawati, Bu. Bentar, Iya. Bu. Untuk kegiatan diskusi, kalau diminta untuk melaporkan atau menyampaikan, cukup satu perwakilan kelompok. Oke. Cukup, Bu, mengingat waktu Ibu menyajikan, Ibu lanjut ke langkah berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, sudah semuanya Ya, sudah cukup mempresentasikan. satu kelompok aja perwakilannya, Iya. Bu. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan ya. Iya, sudah mempresentasikan Ya, Bu. semuanya. Nah, di sini dari yang tadi itu kita mempresentasikan, semua anak-anak ibu semuanya sudah paham tentang ide pokok dan ide pendukung. Yang pastinya itu diberi tanda dulu ya untuk kalian untuk menemukan kalimat utamanya itu, baru kalian menemukan ide pendukungnya. Nah, kita sama-sama menyimpulkan tadi, anak-anak ibu semuanya sudah menyimpulkan semuanya. Nah, di sini ibu mau bertanya dulu dari kegiatan tadi, ibu mau merefleksi dulu. Apa saja kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini tadi? Silakan Murwaningsih, ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas tadi? Tidak, Bu, karena tadi ide pokoknya semua ada di awal kalimat. Oh, ada di awal kalimat. Iya, bagus. Iya, ya. Karena kebanyakan ya biasanya itu berada di awal kalimat. Iya, tapi kadang-kadang ada sih yang di akhir kalimat, tapi kebanyakan ada di awal kalimat. Nah, iya. Selanjutnya bertanya kepada Nani. Bagaimana cara kamu mengatasi hambatan kalau dalam mencari ide pokok tadi? Atau misalkan beri tanda kah, apakah gitu? Ya, ulun beri tanda di bukunya, Bu. Kemudian membaca berulang-ulang. Oh iya, bagus. Iya. Lagi dari videonya tadi ya, ditampilkan sudah ya? Iya. Iya. Nah, itu saja dari Ibu ya, karena semuanya sudah mengerti untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung yang ini tadi, yang sudah Ibu tampilkan tadi. Nah, maka di sini sebelum kegiatan Ibu akhiri, ya, kita sudah simpulkan. Anak-anak Ibu semuanya sudah paham cara menemukan ide pokok, ide pendukung dengan cara menandai, membacanya berulang-ulang. Nah, di sini sebelum Ibu akhiri kegiatan kita hari ini, Ibu mau kita sama-sama ya membacakan yang biasanya hadis yang kita baca setiap hari dan surah yang kita baca setiap hari ya, supaya lebih kuat lagi nih penguatannya sebelum Ibu akhiri. Ya, kita baca hadis orang yang sombong ya. Dan kita baca surah Al-Mursalat ayat 1 sampai ayat 10. Iya. Nah, kalau sudah dari kegiatan ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak Ibu dari materi hari ini?
jelas, Bu. Sudah jelas. Ada, Bu. Iya, kalau sudah jelas, Ibu akhiri ya kegiatan kita hari ini. Dan Ibu mau minta memimpin doa untuk penutup kita hari ini. Laki-laki saja ya. Rahmat Rahmadi. Ya, silakan pimpin berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Rahmat Rahmadi, silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup ya kegiatan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak Ibu semuanya lebih memahaminya dan bisa menemukan ide pokok dan ide pendukungnya, dan serta lebih kuat lagi dalam membacanya ya, dalam literasinya. Ya, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.